welcome back to Miris, misteri dibuat historis yang akan membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. So, di video kali ini sesuai thumbnail dan juga judul, kita akan membahas sebuah kasus Annie Lee, yaitu seorang wanita yang bisa dikategorikan sebagai orang yang jenius namun ditemukan tewas tepat di hari pernikahannya. So, buat kalian yang penasaran gimana sih kronologi lengkapnya, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Annie Lee ini adalah seorang wanita yang lahir di San Jose, California pada tahun 1985. Dia itu dibesarkan oleh keluarga besarnya yang berdarah Vietnam dan juga Amerika. Jadi Annie ini blasteran gitu. Nah, semasa SMA-nya dia menjadi lulusan terbaik dan dipilih menjadi orang yang berkemungkinan menjadi Einstein berikutnya. Tuh, Albert Einstein berikutnya, guys. Kalian tahu kan gimana jeniusnya Albert Einstein? Nah, Annie Lee ini juga orang yang jenius yang mirip-mirip seperti Albert Einstein. Menurut New York Times, Annie Lee ini mendapatkan beasiswa senilai 160.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin searching dulu. Setelah kita hitung, ternyata total beasiswanya itu senilai 2.660.000.000 rupiah untuk biaya pendidikannya. Wah, ini benar-benar nominalnya gede banget. Kalau misalnya orang yang pinternya pas-pasan mah nggak akan dapat sebanyak ini. Tapi karena Annie ini adalah seorang yang jenius, dia berhak dan pantas untuk dapat beasiswa sebanyak ini. Annie meraih gelar sarjana dalam bidang biologi perkembangan sel dari University of Rochester di upstate New York. Nah, saat dia kuliah di universitas negeri, ternyata dia bertemu dengan seorang pria yang memikat hatinya bernama Jonathan. Dan ternyata mereka itu sangat serius, guys, hingga sudah menetapkan tanggal pernikahannya. Rencananya akan ditetapkan pada tanggal 13 September 2009. Namun naasnya, Annie ini tidak sempat melihat tanggal 13 September 2009 itu karena ada sebuah tragedi yang menimpa dirinya. Nah guys, Annie ini tuh kan mempelajari farmakologi yang jadi kayak meneliti obat-obatan gitu terhadap tikus. Jadi kan dia pasti sering datang ke ruangan laboratorium. Pada suatu hari nih, di tanggal 8 September 2009 alias H-5 dia menikah, dia juga jam 10 pagi dari CCTV masuk ke ruang laboratorium. Namun sayangnya sejak saat itu dia tidak keluar-keluar, guys. Jadi di hari itu Annie tidak pulang ke rumah. Orang tuanya mencemaskan, teman-temannya, sahabatnya, bahkan Jonathan pun. Nah, mereka kira Annie ini kabur karena ya takut menikah, cenah. Tapi ternyata pada saat diselidiki di CCTV yang tadi tuh, pada saat Annie masuk ke laboratorium jam 10, dia tuh nggak ada keluar-keluar lagi, guys, dari CCTV tersebut. Kan harusnya kelihatan dong, masuk jam berapa, keluar jam berapa, kelihatan. Nah, ini masuk doang gitu, berarti itu artinya Annie masih di dalam ruang laboratorium. Nah, sejak saat itu keluarga pun melaporkan Annie kepada pihak kepolisian sebagai orang hilang. Nah, langsung waktu polisi melakukan pencarian. Namun sayangnya pencariannya tuh lebih sulit karena Annie ini nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungin gitu, karena ternyata karena ternyata HP, dompet, segala-galanya ada di meja laboratorium itu. Jadi untuk berkemungkinan Annie keluar dari laboratorium itu tuh kecil banget. Tapi guys, fun fact nih, ternyata sebelum kejadian ini Annie tuh sempat menulis buku yang berjudul Kejahatan dan Keamanan di New Haven untuk majalah B Sekolah Kedokteran Yale. Nah, meskipun ada buku tersebut, polisi itu kan belum memikirkan bahwa Annie itu adalah korban pembunuhan, guys. Jadi masih mikirnya tuh mungkin Annie ya tadi tuh takut buat nikah, jadi dia kabur, kan bisa jadi lewat kaca gitu, lewat apa gitu kan ya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, tetap aja nggak ada ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa Annie itu keluar dari gedung laboratorium. Makanya pada tanggal 12 September 2009 itu, di ruang laboratorium itulah dijadikan sebagai tempat terjadinya perkara. Nah, kemudian di tanggal 13 September 2009 alias keesokan harinya, polisi mencium bau busuk dari sebuah tembok. Jasad seorang perempuan ditemukan di ruang bawah tanah gedung Amistad sore ini. Identitas perempuan itu belum diketahui. Nah, setelah dilakukan otopsi, ternyata memang benar, guys, bahwa jasad perempuan itu merupakan Annie Lee. Nah, kalian penasaran kan kenapa bisa ditemukan dengan kondisi yang seperti itu? Kita masuk ke penyebab kematian Annie Lee.
Tenaga medis menyatakan bahwa Anili ini meninggal akibat sesak napas traumatis akibat kompresi leher. Artinya mah dicekik lah, lamun cek bahasa orang namanya. Seperti yang dilaporkan oleh CBS News, kemudian terungkap bahwa Ani mengalami patah rahang dan patah tulang selangka. Cedera yang menurut pemeriksaan medis terjadi saat ia masih hidup. Pada saat ditemukan, posisi braknya Ani itu udah ada di atas, sedangkan celana dalamnya udah ditarik ke bawah sampai ke mata kaki. Nah, kemudian polisi juga menemukan air mani di panty linernya Ani. Nah, yang ini membuktikan bahwa Ani sudah mengalami kekerasan seksual. Namun, siapakah pelakunya? Apakah kalian bisa menebaknya? Coba komen di bawah nih yang bisa nebak tanpa lihat video ini selanjutnya. Ternyata pelakunya adalah Raymond Clark. Siapakah dia? Dia merupakan seorang teknisi yang ditugaskan di laboratorium itu untuk membersihkan laboratorium tersebut, untuk juga memperbaiki listrik atau apapun yang terjadi kerusakan di laboratorium tersebut. Ada tukang cilok sebentar. Ya seperti pada umumnya ya guys, kalau misalnya di sekolah itu mau SD, SMP, SMA ataupun kuliah, pasti ada seseorang yang ditugaskan untuk sebagai petugas kebersihan. Dan kalau si Raymond ini sekalian untuk teknisi, jadi kayak listrik-listriknya gitu juga. Nah, tapi ternyata si Raymond ini memiliki kepribadian yang cukup arogan alias cukup emosian lah intinya mah. Karena dia itu tidak suka kepada mahasiswa-mahasiswa yang suka meninggalkan laboratorium dalam keadaan kotor. Sebenarnya ini tuh agak-agak gimana ya, karena kan di sisi lain meskipun itu tugasnya Raymond, tapi kan mungkin mahasiswa-mahasiswa itu ada orangnya yang jorok, ada orangnya yang memang tidak bertanggung jawab, jadi misalnya abis berantakin keluar aja gitu ya. Apalagi Anili yang selalu berhubungan dengan tikus. Ingat kan tadi dia itu kan meneliti obat-obatan yang diteskan kepada tikus. Nah, si Raymond juga ngomong bahwa dia itu kesal gitu karena seolah-olah dia itu membersihkan kandang tikus. Padahal mah kalau misalnya semua mahasiswanya rapi, bersih gitu, mungkin si Raymondnya juga nggak akan dipekerjakan di situ. Karena hal-hal itulah kenapa Raymond dipekerjakan. Jadi ya sebenarnya dia itu sedang mengeluh karena pekerjaannya semakin berat akibat mahasiswa-mahasiswa yang jorok lah intinya. Padahal mah ya gimana ya ngejelasinnya, emang udah tugasnya, tapi ya udahlah bingung. Nah, terus tadi kan ada air mani kan yang ditemukan di sekitaran itunya Ani. Nah, tapi untuk hal ini si Raymond itu gak ngaku guys. Dia menyangka bahwa dirinya sudah melakukan kekerasan seksual. Namun tetap ketahuan karena sampel itunya tuh sampel spermanya dengan si Raymond itu cocok. Terus dia juga kedeteksi oleh alat deteksi kebohongan pada saat dilakukan wawancara. Karena bukti sudah semakin kuat sehingga Raymond pun udah nggak bisa ngelak gitu. Akhirnya dia pun mengaku telah membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap Ani. Nah, atas pembunuhan tersebut dia dijatuhi hukuman penjara selama 44 tahun. Sebelumnya ia menghadapi dakwaan pembunuhan dan pembunuhan berat. Yang keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 60 tahun. Jadi pada saat dia ditangkap, si Raymond itu berumur 26 tahun dan akan bebas nanti di 2053 saat dia sudah berusia 70 tahun. Setelah dijatuhi hukuman 44 tahun, Raymond tuh masih melakukan banding, namun banding ini ditolak mentah-mentah dan Raymond tetap akan dipenjara selama 44 tahun. Jadi sejak dia dipenjara tuh 26 tahun. Nah, terus dia akan bebas di tahun 2053 di usia Raymond yang ke-70 tahun. Puas gak tuh? Keluar-keluar udah kagak bisa ngapa-ngapain atau jangan-jangan nggak nyampe tuh ke 70 tahun. Setelah semua ini terungkap, tentu saja keluarga, teman-teman, apalagi Jonathan tuh calon suami, mereka pasti sangat sedih karena kenapa hal ini bisa terjadi. Kalaupun misalnya gara-gara kotor atau ya hal-hal sepele kayak gitu kan seharusnya bisa dikomunikasikan kepada Anili pada saat Anili masih hidup kan sama si Raymond. Kenapa harus berakhir seperti ini? Yang disayangkan lagi itu adalah Anili adalah seorang yang jenius. Bisa berakhir seperti ini kayak sayang banget. So guys, itu dia kronologi kematian seorang wanita jenius bernama Anili. Kalau dari sudut pandangku sih ini tuh lebih ke takdir kali ya guys, karena kan kita gak nyangka gitu kalau orang yang biasanya kita temuin cuman bersih-bersih itu punya rasa kesel ke kita sampai melakukan hal-hal yang
sangat jahat gitu. Nah, jadi gimana ya guys, kalau sudah berhubungan dengan takdir tuh emang sulit. Cuman ya kalau misalnya seperti Anili, dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia tidak melukai siapapun, meskipun meninggal dalam keadaan seperti itu, tetap dikenang sebagai wanita yang jenius. Jadi namanya tetap baik meskipun orangnya sudah nggak ada. So guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga buat komen nih, ada saran apa atau ide apa aku harus bahas di next konten. Boleh banget, soalnya kadang-kadang aku pusing nih harus bahas apa gitu di next konten. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.